Kita akan membaca Injil Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Tema khotbah adalah bagian terakhir dari ayat 16, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang ada yang dalam diri Allah yang menyebabkan ia memberikan sesuatu yang baik kepada kita sekalipun kita tidak layak menerima. Itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang ada dalam diri Allah, dia mau berikan sesuatu yang baik kepada kita yang tidak layak menerimanya. Nah, paling tidak ada 4 hal penting terkait kasih karunia di sini. Yang pertama, yaitu kasih karunia adalah pemberian yang sangat berharga, yang sangat baik, yang sangat berharga. Ya, kasih karunia adalah pemberian yang sangat berharga, sangat mulia, sesuatu yang langka, yang sangat tinggi. Ya, itu kasih karunia. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak. Ini sesuatu yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat berharga. Dan tidak bisa diukur dengan apapun. Yang kedua, pemberian dari yang lebih tinggi kepada yang rendah. Itu disebut kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan atau dikerjakan oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau seorang rakyat dia memberikan sesuatu kepada raja, itu namanya upeti, ya, atau setoran. Tapi kalau seorang raja, segala raja memberikan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai kepada rakyat, itu kasih karunia. Apalagi kalau yang diberikan adalah nyawanya sendiri. Yang ketiga, si penerima kasih karunia ini adalah orang yang tidak layak menerima. Kita tidak berhak menerimanya. Kita tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kasih karunia itu. Kita adalah pemberontak, manusia berdosa yang layaknya dihukum atau dimurkai Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan melayakkan kita yang tidak layak menjadi layak. Jadi kalau ada yang bilang kita pantas menerima, saya kira ini keliru. Ya. Yang keempat, berkaitan dengan kasih karunia ini, kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Ya, secara cuma-cuma. Tidak ada bayaran yang patut kita berikan untuk membayar kasih karunia Tuhan kepada kita. Uang, jabatan, apapun, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kepintaran kita, tidak ada satupun yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai balasan atas kasih karunia yang Ia berikan bagi kita. Ya. Bahkan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan pun, bersama harta-harta kita pun, tidak bisa membalas kasih karunia Allah. Tidak akan pernah bisa membalas kasih karunia Allah.
Walaupun tidak bisa membalas, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan untuk membalas, ya, tapi sebagai wujud ungkapan syukur kita kepadanya. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi ini 4 hal penting terkait kasih karunia, ya, bahwa itu adalah pemberian yang sangat berharga, pemberian dari yang lebih tinggi atau yang paling tinggi kepada yang paling rendah, pemberian dari Tuhan kepada orang yang tidak layak menerima, dan pemberian yang gratis atau cuma-cuma. Ya, cuma-cuma. Tidak dibayar dengan apapun juga. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 14 dan ayat 6 sampai ayat 16 tadi, khususnya 14-16, dikatakan bahwa Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dalam ayat 16 dikatakan, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ungkapan yang ada dalam Injil Yohanes ini, yang disampaikan oleh Yohanes ini, hampir persis sama dengan yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 2 ayat 9. Dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan bahwa, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, seluruh kepenuhan kealahan. Dari kedua ayat ini, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 16 yang dibandingkan dengan Kolose tadi, itu menunjukkan bagi kita 3 hal penting. Ya, menunjukkan bagi kita 3 hal penting. Yang pertama, keutamaan Yesus dan keilahian Yesus. Ini hal prinsip yang pertama dari kedua ayat itu. Yesus adalah Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia adalah sepenuhnya Allah. Ia lebih utama dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau dikatakan di situ bahwa segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia, ini berarti Dia lebih unggul dari semua yang lain, dan sekaligus Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah. Keutamaan Yesus dan keilahian Yesus serta keunggulan Yesus terlihat dari kalimat kepenuhan kealahan berdiam dalam diri Yesus. Apa artinya kepenuhan kealahan berdiam dalam diri Yesus? Saya kutip seorang teolog dari Australia, ya, bernama Peter O'Brien. Dia bilang begini, Yesus adalah tempat di mana dalam Dia Allah dan seluruh kepenuhannya berkenan untuk mengambil tempat kediamannya. Semua atribut dan aktivitas Allah, yaitu roh, firman, hikmat, dan kemuliaannya secara sempurna diperlihatkan di dalam Kristus. Segala hal tentang Allah ada di dalam Kristus. Kemudian seorang bernama Charles Erdman dia bilang begini, kata kepenuhan menunjukkan jumlah total dari kuasa dan atribut Allah. Sedang kata berdiam bukan menunjukkan jangka waktu yang sementara, tetapi menunjukkan berdiam dengan tetap. Di dalam Kristus ditaruh selama-lamanya semua kemuliaan, kasih, hikmat, dan kekekalan Allah. Artinya segala hal yang adalah milik Allah ada di dalam Kristus. Jadi kesimpulannya, segala kepenuhan kealahan berdiam dalam diri Yesus artinya adalah segala hal terkait Allah. Baik itu sifat atau hakikatnya, hikmatnya, kasihnya, kuasanya, dan segalanya ada atau berdiam secara tetap, secara permanen di dalam Kristus. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah, sekaligus jelas menunjukkan Dia lebih utama dan lebih unggul dari yang lain. Ini tidak bisa dibantah. Sehingga kalau membaca kedua ayat ini, lalu masih menganggap bahwa Logos ini adalah bukan Allah seperti ajaran Pak Erastus Sabdono, saya kira orang ini perlu belajar ulang. Ya, lebih baik dia pergi belajar ulang lagi, karena
Karena hal yang sangat terang benderang dalam Injil Yohanes ini masih tidak dimengerti oleh beliau. Saya kira ini sangat sesat ketika mengatakan logos bukan Allah. Yang kedua, itu tadi hal yang pertama. Yang kedua, segala kasih karunia atau berkat rohani hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Ya. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Dan di dalam kepenuhannya itu kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti segala kasih karunia atau berkat rohani hanya bisa kita dapat di dalam Kristus. Tidak ada kasih karunia di luar Yesus. Tidak ada kasih karunia di luar Yesus. Memang ya, sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa memang ada kasih karunia umum atau anugerah umum. Anugerah umum ini Allah berikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Ya, panas, hujan, air, udara, orang baik, orang jahat, orang fasik, semua menikmati yang sama. Tapi kita bicara tentang berkat rohani, itu hanya diberikan di dalam Yesus. Hanya ditemukan dalam Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Ya. Tidak ada kasih karunia di luar atau terlepas daripada Yesus. Jadi jangan pernah berharap atau bermimpi bahwa ada orang bisa memperoleh itu tanpa Kristus. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi pegangan kita adalah di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu benar. Karena keselamatan adalah bagian dari kasih karunia, maka di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Ya. Di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Hari ini gereja masih terus diracuni oleh ajaran liberal. Ajaran-ajaran yang mengakui semua agama sama. Ajaran yang mengatakan bahwa semua akan ketemu di sorga, ini ibarat banyak jalan ke Roma. Kita bicara tentang ajaran moral, semua agama mengajarkannya. Tapi ketika kita bicara keselamatan, tidak bisa kita katakan semua sama. Ya, tidak ada jalan lain. Tidak ada kasih karunia di luar Yesus. Maka tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang ketiga, ya, kasih karunia Allah di dalam Yesus itu berlimpah-limpah atau selalu tersedia. Sama seperti gelombang laut, di mana gelombang yang satu atau ombak yang di belakang akan menumpuki ombak atau menabrak ombak yang di depan. Kasih karunia demi kasih karunia. Berarti terlalu melimpahnya kasih karunia di dalam Yesus. Saking melimpahnya akan terus menumpuki seperti ombak yang terus-menerus. Yang satu menumpuki yang lain. Ini berarti di dalam Yesus kita tidak pernah kekurangan kasih karunia. Ya. Karena itu asal kita ada di dalam Yesus, kita tidak akan kekurangan kasih karunia. Dalam keadaan apapun kita, dalam situasi seperti apapun, dalam hal apapun yang kita alami, kasih karunia Allah selalu tersedia. Melimpah bagi kita orang percaya. Ya. Cukup bagi kita dalam keadaan apapun. Susah senang, sakit, kekurangan, kelimpahan, apa saja. Dalam segala situasi, kasih karunia Allah tersedia cukup bagi kita. Ada seorang bernama Eugene Peterson menerjemahkan ayat 16 dari Yohanes pasal 1 tadi. Dia bilang begini. Kita semua menerima rahmat-Nya yang penuh kemurahan. Karunia demi karunia, demi karunia. Jadi kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kasih karunia demi kasih karunia. Eugene menerjemahkannya, dia tambahkan lagi karunia demi karunia, demi karunia. Untuk menegaskan bahwa kasih karunia itu tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, tidak pernah putus di dalam Yesus. Betapa melimpahnya kasih karunia yang tersedia bagi kita. Ya. Jadi orang percaya akan terus menerus dibawa dari satu kasih karunia kepada kasih karunia lainnya. Selalu sepanjang hidupnya. Nah kalau demikian,
pertanyaannya bagi kita selanjutnya adalah, kasih karunia Allah yang melimpah itu, yang selalu tersedia bagi kita itu, mencakup apa saja? Ya, mencakup apa saja? Yang pertama, saya tentu dalam banyak aspek, bahkan semua aspek, tapi saya angkat beberapa hal. Yang pertama, karena kasih karunia kita ada. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Pengakuan dari Paulus, keberadaannya atau eksistensinya sampai hari ini adalah kasih karunia. Ya. Tetapi kemudian kalau kita baca dalam Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kedua ayat ini mau menunjukkan bagi kita bahwa keberadaan kita dari awal, yaitu kita ada sebagai manusia. Dan keberadaan kita sampai saat ini, masih ada saat ini, itu karena kasih karunia. Itu bukan kuat hebat dan gagah kita. Itu bukan karena kemampuan kita bisa ada sampai hari ini di tanggal sekian di tahun 2024. Itu semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata bagi kita. Oleh karena itulah Matteo Henry dia bilang begini. Bukan saja kita menerima keberadaan kita pertama-tama dari Dia, melainkan juga di dalam Dia kita masih memilikinya saat ini. Kemudian dilanjutkan Matteo Henry, di dalam Dia kita hidup. Maksudnya kelanjutan hidup kita terjadi berkat Dia dan kuasa pemeliharaannya sehari-hari. Ia adalah hidup kita dan lanjut umur kita. Bukan hanya karena kesabaran dan belas kasihannya, maka hidup kita yang hilang tidak sepenuhnya binasa. Melainkan juga karena kuasa, kebaikan dan perhatiannya sebagai Bapa, maka hidup kita yang rapuh diperpanjang. Dilanjutkan lagi Matteo Henry. Di dalam Dia kita bergerak oleh karena pemeliharaannya sehari-hari. Yang tak putus-putusnya lah jiwa kita bergerak. Pikiran kita mengembara ke sana kemari. Juga melalui Dialah jiwa kita menggerakkan tubuh kita. Kita bisa menggerakkan tangan atau kaki kecuali melalui Dia. Sebab sama seperti Dia adalah penyebab pertama, demikian pula Dia adalah penggerak pertama. Jadi Matteo Henry mengatakan kepada kita, bahkan bukan saja keberadaan kita. Kita mampu menggerakkan jari-jari kita. Kita mampu menggerakkan alis mata kita. Itu semua karena di dalam Dia oleh kasih karunia-Nya. Kesadaran akan ini membuat kita akan selalu bersyukur akan setiap hal. Kita tidak perlu menunggu mendapatkan uang yang banyak. Kita tidak perlu menunggu harus sembuh dari sakit dulu. Kita tidak perlu menunggu harus lulus dulu. Tapi dalam setiap aspek kita mulai sadar bahwa jari ini bisa kita gerakan. Mata ini bisa kita gerakan. Napas hidup ini. Kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Sehingga mari kita belajar bersyukur. Mensyukuri keberadaan kita. Mensyukuri kita bisa bergerak, bisa bernapas. Ada sampai hari ini. Ya. Yang kedua, karena kasih karunia kita dapat bekerja, berkarya, atau melakukan segala sesuatu yang lain. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10b, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kemampuan kita melakukan sesuatu pun, kerja, karya apapun yang kita kerjakan, itu ternyata oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam kita. Ya. Kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita punya hikmat yang luar biasa bisa menghasilkan sesuatu. Kita dikasih kemampuan luar biasa bisa untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga.
Jangan langsung kita sombong. Lupa diri. Kita berpikir bahwa untung karena saya. Kita tidak sadar bahwa semua itu karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam aku. Bukan karena aku. Artinya Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada tempat untuk aku dalam kasih karunia. Yang ada adalah kasih karunia. Ya. Tidak ada tempat untuk saya, tidak ada tempat untuk aku di kasih karunia ini. Jadi kalau aku bisa seperti ini, kasih karunia. Aku bisa melakukan ini, kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Termasuk yang ketiga, karena kasih karunia kita bisa melayani, bisa berkhotbah, bisa mengajar, bisa menjadi song leader, pemusik, bisa apa saja. Semua karena kasih karunia. Roma 12 ayat 7, jika karunia untuk melayani, mengajar. Ini bicara karunia. Ya. Jadi tidak ada satu bagian pun yang ternyata tanpa kasih karunia. Tetapi apakah kasih karunia hanya sebatas itu? Tidak. Kasih karunia Allah juga tersedia cukup bagi kita. Bukan hanya untuk kita melakukan sesuatu atau kita ada dan berkarya melakukan sesuatu. Tapi kasih karunia Allah yang keempat juga cukup bagi kita ketika kita menghadapi cobaan, tantangan atau ujian hidup ini. Ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhanku kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pernyataan ini menegaskan bahwa kasih karunia Allah selalu cukup bagi kita. Dalam keadaan yang sangat sulit, cukup kasih karuniaku bagimu. Dalam keadaan tantangan pencobaan yang berat, kasih karunia Allah tersedia cukup bagi kita. Tidak kurang, selalu cukup, selalu tersedia bagi kita. Sehingga bukan saja untuk kita berkarya, untuk kita menghasilkan sesuatu, untuk melayani Tuhan. Tapi dalam kita menghadapi tantangan, ya, masalah, tantangan hidup, kasih karunia Allah tersedia cukup bagi kita. Ya, cukup bagi kita. Nah sekarang kita masuk yang kelima. Ternyata kasih karunia Allah itu jugalah yang membuat kita selamat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara, keselamatan adalah suatu hadiah, itu gratis. Anda tidak membayar sedikit pun, sepeser pun untuk hadiah itu. Suatu hadiah mungkin mahal dan sangat mahal. Tetapi sang pemberi hadiah itulah yang telah membayar harga dari hadiah itu. Keselamatan itu mahal harganya. Dan sang pemberi keselamatan itu yang telah membayar mahalnya harga itu. Yaitu Yesus Kristus membayar dengan mempersembahkan hidupnya sendiri untuk kita. Ya. Tetapi keselamatan itu sendiri bagi kita gratis. Dari Allah mahal harganya. Dia membayar sendiri harga itu. Tapi bagi kita gratis adanya. Itu keselamatan. Nah, dalam konteks keselamatan inilah secara khusus kita bisa memahami dan melihat dengan jelas pengertian yang ada dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah kalau kita memahami bahwa kasih karunia demi kasih karunia, berarti kasih karunia Allah itu akan selalu ada melimpah. Satu kasih karunia menumpuki kasih karunia yang lain. Saking melimpahnya, itu bisa kita melihat dengan terang benderang dalam konteks keselamatan. Coba kita lihat yang pertama. Dalam konteks keselamatan, karena kasih karunia kita dipilih. Kita mulai dari itu. Karena kasih karunia kita dipilih. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Demikian juga Roma 11 ayat 5 dan 6 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kedua ayat ini menegaskan bagi kita, hal kita dipilih untuk diselamatkan itu kasih karunia. Allah tidak melihat ini orang yang akan jadi anak yang baik, ini tidak baik, seperti konsep dari teologi sebelah. Tetapi dengan kebebasan kehendaknya, dalam kedaulatannya, Allah memilih atau mempredestinasikan yang akan diselamatkan. Dan itu murni kembali kepada kedaulatan atau kasih karunia Allah. Jadi kalau kita hari ini ada sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah dipilih jauh sebelum itu. Dan itu karena kasih karunia Allah. Tetapi sesudah Allah mencipta atau kita ada di dunia ini, kita jatuh dalam dosa. Bagaimanakah keselamatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Kita hanya bisa selamat karena diawali dari kita mengalami kelahiran kembali. Tapi ternyata yang kedua, kita bisa lahir baru itu juga karena kasih karunia. Ya. Konsep lahir baru ini dalam beberapa gereja saya masih menemukan kesalahan pemahaman. Ya. Kesalahan yang fatal karena lahir baru ini kemudian dipahami sebagai baptisan. Sehingga kalau ditanya, sudah lahir baru belum? Saya tanya, maksudnya? Pak, sudah lahir baru belum? Lahir baru itu apa? Ya, sudah baptis kok belum? Nah, saya kira ini keliru. Ya. Lahir baru bukan itu. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1, 4, dan 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Perhatikan di situ. Dosa mengakibatkan semua manusia tanpa terkecuali mati secara rohani. Dan orang yang mati secara rohani tidak akan pernah bisa berespon sedikit pun. Tidak usah banyak-banyak, sedikit pun terhadap panggilan Allah. Orang yang mati tidak akan bisa bereaksi apapun terhadap setiap apapun yang diberikan kepadanya dari luar dirinya. Ya, orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena itu Allah mau supaya kita selamat. Maka agar kita bisa selamat, Allah mengerjakan kelahiran kembali dalam diri kita. Kelahiran kembali harus dipahami sebagai dihidupkan kembali secara rohani, bukan dibaptis. Orang yang mati secara rohani dihidupkan kembali oleh benih ilahi, yaitu oleh Roh Kudus. Sehingga kita sudah dihidupkan secara rohani, maka secara rohani kita bisa berespon kepada panggilan Allah melalui Injil. Tanpa dihidupkan secara rohani, tidak ada orang yang bisa berespon kepada panggilan Allah melalui Injil. Jadi sekali lagi, di dalam dosa semua manusia telah mati secara rohani. Tapi oleh kasih karunia Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, umat pilihannya yang sudah ditetapkannya sejak kekekalan dihidupkan secara rohani sehingga dapat berespon kepada panggilan Allah untuk bertobat, dapat berespon kepada panggilan Injil, dan akhirnya datang kepada Kristus. Jadi hal lahir baru itu pun kasih karunia. Tidak stop sampai di situ. Setelah kita sudah dilahirkan kembali, yang ketiga, oleh kasih karunia kita bertobat.
Ya, oleh kasih karunia kita bertobat. Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Seseorang daripada mereka ialah Lydia, pedagang kain ungu dari Tiatira, yang beribadat kepada Allah. Sementara ia mendengarkan kami, Tuhan membuka hatinya dan menerima apa yang dikatakan Paulus. Saudara, Roh Kudus sudah menghidupkan seseorang yang mati secara rohani. Kemudian Roh Kudus menarik orang itu datang oleh panggilan. Membawa orang itu kepada satu kesadaran akan dosa. Dan kemudian bertobat dan mau percaya kepada Yesus. Kalau Roh Kudus yang mengerjakan ini, Anda mati secara rohani, Dia menghidupkan. Dia mempertobatkan. Sehingga kita yang tadinya tidak percaya atau tidak bertobat menjadi bertobat. Sekarang satu hal lagi. Karena kasih karunia kita beroleh iman. Saya membaca satu tulisan yang mana orang ini menyerang Calvinis atau reform secara membabi buta. Dan saya kira ada banyak orang secara tidak jujur menyerang Calvinis. Secara tidak jujur artinya, kalau dia membaca dengan saksama ajaran reform atau Calvinis, sebenarnya dia tahu bahwa itu yang dia serang itu bukan ajaran Calvinis. Tapi dia secara tidak jujur sengaja melakukan itu. Mungkin untuk mau mengatakan bahwa dia yang benar dan kita yang salah. Saya kira ini dari sisi akademik ini satu ketidakjujuran. Tapi juga dari sisi rohani ini dosa nih. Ya, dosa yang luar biasa karena tidak mau jujur dan menyerang secara, dia menyerang konsepnya sendiri. Salah satunya adalah ketika mereka katakan bahwa Calvinis itu sebagai hyper grace, hyper Calvinis, karena mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia, lalu kemudian tidak dibutuhkan iman sama sekali. Mau tidak beriman, mau beriman, tidak beriman, kalau sudah dipilih pasti selamat. Saya kira ini keliru. Ini bukan ajaran Calvinis. Karena kasih karunia kita diberikan iman sebagai sarana yang melaluinya kita menerima lagi yang lain. 2 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Iman itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Pertobatan pekerjaan Roh Kudus. Karena itulah saya sudah sampaikan berulang-ulang. Orang sering bertanya. Lalu saya melihat orang sering bersaksi. Saya sudah menangkan sekian ribu orang. Pak Adi pelayanan selama ini ke kampung-kampung atau buat pelayanan di mana-mana, sudah menangkan berapa banyak orang? Saya bilang saya tidak menangkan satu pun. Loh, kalau tidak menangkan buat apa melayani capek-capek? Buang waktu. Saya bilang karena diri saya pun saya tidak menangkan. Tapi Roh Kuduslah yang memenangkan saya. Jadi orang lain bertobat pun bukan karena Adindi menangkan, Esra Soru menangkan, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Ada amin kok tidak? Sebab kalau tidak, Roh Kudus tidak bekerja, menghidupkan seseorang secara rohani, menarik dia datang kepada Kristus, maka tidak mungkin orang itu menjadi orang percaya. Mau khotbah sampai sedetail-detailnya seperti Pak Esra khotbah, mau menjelaskan sejelas-jelasnya, coba lihat. Berulang-ulang Pak Esra menjelaskan begitu luar biasa detail, sangat jelas bukan? Tapi coba lihat itu mereka-mereka yang selama ini nantang debat, itu siapa, Donditan atau siapalah. Saya kira sudah terlalu jelas sekali. Anak-anak yang tidak sekolah pun kalau dengar penjelasan ini sudah sangat detail sekali. Tapi kenapa orang ini masih sulit percaya? Kalau Roh Kudus belum menjamah hati seseorang, tidak akan bisa dia bertobat. Ya, tidak akan bisa. Sehingga kalau dia bertobat, bukan Pak Esra. Pak Esra hanya alat di tangan Tuhan. Ada amin kok tidak? Demikian pula saya, demikian pula kita semua.
Ya, kita ada hari ini karena pekerjaan Roh Kudus, dan kalau ada orang lain yang bertobat melalui pemberitaan kita, itu pun pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kita. Ya, Filipi 1 ayat 9, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ini berarti percaya kepada Kristus itu dikaruniakan. Iman dikaruniakan. Itu bukan dari kita. Ya, itu bukan dari kita. Jadi kalau kita lahir baru itu kasih karunia, bertobat kasih karunia, iman kasih karunia. Sekarang kita baca lagi yang berikut. Karena kasih karunia kita dibenarkan. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita adalah pemberontak, orang-orang yang berdosa, tapi di hadapan Allah kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus. Apakah sekarang keadaan kita sudah benar? Tidak. Tapi kebenaran Kristus itu diperhitungkan bagi kita. Sehingga sekalipun keadaan kita belum benar, status kita di hadapan Allah adalah orang-orang benar. Karena Kristus. Dan ini kasih karunia, bukan? Anda belum benar sempurna. Setiap hari masih buat dosa. Setiap hari masih buat salah. Masih buat salah. Tetapi di hadapan Bapa kita dinyatakan sebagai orang benar karena Kristus. Karena kebenaran Kristus. Inilah kasih karunia yang luar biasa. Ya, yang Allah berikan bagi kita. Yang berikut, karena kasih karunia pula kita dikuduskan. Tadi kita dibenarkan secara status. Keadaan kita masih penuh dosa. Kita masih bergumul dengan dosa dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita hari demi hari. Bergumul melawan dosa. Agar kita hari demi hari terus dikuduskan. Inilah yang disebut dengan pengudusan progresif. Pengudusan yang terus menerus sepanjang hidup kita. Efesus 5 ayat 25-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini menunjukkan dua hal. Kebenaran melalui penebusan Kristus, dosa kita sudah ditebus, kita sudah dinyatakan benar, tapi kita akan terus menerus dikuduskan. Ini bicara tentang keadaan. Ya, tentang status kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Tentang keadaan kita masih bergumul dengan dosa, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Roh Kudus dikaruniakan sehingga kita terus dituntun dalam pergumulan kita melawan dosa. Ini kasih karunia. Makanya kalau kita buat salah, kita masih bisa sadar, kita masih minta ampun kepada Tuhan. Itu Roh Kudus bekerja, menguduskan kita. Ya. Yang berikut, karena kasih karunia kita bisa bertekun sampai akhir. Kalau tanpa kasih karunia, Allah membiarkan kita bergumul sendiri semenjak kita menjadi orang percaya. Bergumul melawan dosa, bergumul sepanjang hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang gagal di tengah perjalanan hidup kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ini menegaskan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara-saudara, adakah suatu oknum, makhluk atau pribadi yang lain yang lebih kuat dari Allah? Dalam pengakuan iman kita katakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau kata Maha Kuasa itu menyatakan tidak ada yang lebih Maha Kuasa lagi dari Dia. Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Jangankan melebihi Dia, sebanding atau mendekati Dia, tidak ada. Nah kalau tidak ada yang lebih atau sebanding dengan Dia,
Lalu kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Mungkinkah Allah yang Maha Kuasa itu, yang memelihara kita dengan kekuatannya, tidak mampu menjaga kita sampai akhir? Kalau kita dipelihara oleh Om Nathan, saya akan ragu sampai mati. Karena Om Nathan sendiri belum mampu memelihara dirinya, menjaga, memastikan dirinya sampai akhir. Tapi kita terpelihara oleh kekuatan Allah. Yudas pasal 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat ini mengatakan Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya kamu tidak tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda, dengan penuh dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan yang berkuasa menjaga kita. Ya. Ayat-ayat ini menegaskan tentang jaminan keselamatan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Dia yang telah melahirkan kembali kita, Dia yang telah mempertobatkan kita, mengaruniakan iman kepada kita, Dia yang telah membenarkan kita di hadapan Bapa, Dia yang telah menguduskan kita sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia akan terus menjamin dan menjaga kita sampai akhir, sampai kita masuk ke dalam kemuliaan. Ini semua berarti adalah kasih karunia. Sehingga pada akhirnya, karena kasih karunia, kita dimuliakan. Roma 8 ayat 29 dan 30. Itu sangat jelas. Semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Saudara-saudara, seperti saya sampaikan di awal tadi, khusus dalam kaitan keselamatan, kita bisa melihat bukan karya Allah dalam setiap item-item tadi untuk memastikan kita selamat. Dan semua itu adalah kasih karunia Allah. Nah, kalau kita memperhatikan dengan saksama seperti itu, semuanya adalah kasih karunia Allah. Dari awal adalah kasih karunia, pertengahannya kasih karunia, sampai pada akhirnya tetap adalah kasih karunia. Maka tidak ada ruang sedikit pun di mana tidak ada kasih karunia. Karena tidak ada ruang sedikit pun di mana tidak ada kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Maka paling tidak kasih karunia Allah ini membuat yang pertama, tidak ada ruang untuk legalistik agama. Dan yang kedua, tidak ada ruang untuk kesombongan. Tidak ada ruang untuk legalistik agama. Tidak ada ruang untuk ajaran yang mengatakan bahwa mari berbuat ini, berbuat itu supaya kita selamat. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengklaim bahwa dengan perbuatan, dengan jasa baik kita bisa meraih atau memperoleh atau mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada ruang untuk itu. Apakah ini berarti bahwa kita menolak yang namanya perbuatan baik? Tidak. Iman sejati melahirkan perbuatan. Sekali lagi, iman sejati, iman yang menyelamatkan, melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jangan dibalik. Bukan karena perbuatan baik baru kita selamat. Ya. Perbuatan baik adalah wujud bahwa kita memiliki iman sejati, iman yang menyelamatkan. Atau dengan kata lain, perbuatan baik adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik adalah wujud syukur kita untuk memuliakan Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Yang kedua tadi, tidak ada ruang untuk kesombongan. Karena segalanya adalah kasih karunia. Segalanya dari awal, pertengahan sampai akhir adalah kasih karunia. Di manakah tempat untuk aku? Tidak ada. Karena tidak ada tempat kecil ini pun untuk aku. Maka tidak bisa lagi saya berkata, ini saya di sini, porsi saya ini. Ini karena saya begini, saya 50%, Tuhan 50%. Ini bukan sinergisme.
Keselamatan bukan hasil kerjasama antara kita dengan Allah. Sepenuhnya karya Allah. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kita sombong. Karena saya bertekun, karena kamu tidak. Karena saya baik, kamu tidak baik. Tidak. Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Kesadaran ini akan membuat kita memuliakan Tuhan dan tidak menyombongkan diri kita. Karena sesungguhnya kita semua adalah pendosa besar yang layak dihukum dan dimurkai. Luther dia bilang begini, hanya oleh anugerah, iman dan Kristus, semua bentuk agama legalistik gugur ke tanah dalam terang Injil. Hanya oleh anugerah, iman dan Kristus, semua bentuk agama legalistik gugur ke tanah dalam terang Injil. Hal-hal yang diwajibkan di gereja pada masa itu, sehingga melaluinya kita beroleh keselamatan, gugur ke tanah dalam terang Injil. Karena sesungguhnya Injil yang sejati adalah Injil anugerah. Tidak ada ruang sedikit pun untuk legalistik dan untuk perbuatan baik kita. Charles Haddon Spurgeon dia bilang begini, semua berkat keselamatan adalah sebuah anugerah. Seluruh warisan perjanjian adalah sebuah anugerah. Semua yang datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menyucikan manusia adalah sebuah anugerah. Semuanya anugerah. Tidak ada peran kita sedikit pun. Jadi bicara apa saja, bicara keselamatan, masih ada banyak kasih karunia Allah bagi kita. Bahkan mencakup semua hal dalam hidup kita. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Semua kasih karunia Allah itu kita terima hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus kita tidak akan menerima kasih karunia. Charles Spurgeon kembali bilang begini, segala sesuatu berasal dari kasih karunia. Diterima melalui kasih karunia. Dipahami melalui kasih karunia. Kasih karunia berkuasa dan hanya kasih karunia saja. Ya, segala sesuatu kasih karunia. Kita terima juga itu kasih karunia. Kita bisa pahami, bisa mengerti, itu kasih karunia juga. Ya. Semuanya kasih karunia. Kasih karunia dan kasih karunia. Karena itulah saya mengajak kita semua hari ini, mari merenungkan betapa luar biasanya kasih karunia Allah. Dalam konteks keselamatan tadi, tidak ada ruang lagi untuk aku, untuk perbuatan aku, untuk legalistik agama. Karena ternyata semuanya kasih karunia. Bahkan bukan hanya keselamatan. Dalam konteks apa saja, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tadi dikatakan, bahkan untuk menggerakkan jari, alis mata kita pun kasih karunia, kasih karunia. Kasih karunia. Kalau semuanya kasih karunia, apalagi yang mau kita banggakan kalau bukan kasih karunia Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua kembali membaca Ibrani 4 ayat 16 nats pembimbing kita tadi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena semuanya hanya kasih karunia. Jangan lagi andalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Mari bersama-sama hampiri tahta kasih karunia. Di sana tersedia banyak kasih karunia. Terpujilah Allah yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Sehingga kita semua ada sampai hari ini, diselamatkan, bisa melayani Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu di dalam kasih karunia-Nya. Dan biarlah sepanjang hidup kita selanjutnya, sekalipun mungkin akan ada banyak tantangan persoalan hidup, kasih karunia Allah tersedia cukup bagi kita. Amin.